nggak usah atraksi-atraksi yang ngangkat ini, pakai baju ini, kayak tolong dilihat kondisinya lah. Sekarang masyarakat tuh cuma 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 butuh ditangani, ditolong gitu loh, nggak butuh ngelihat pencitraan-pencitraan kayak gitu. Oh, oke. Kondisi keluarga di Aceh, di awal hari-hari pertama itu aku juga masih punya rumah kan di Aceh yang dikontrakin ke sepupu aku lah, ke keluarga. Itu ya banjir sepinggang sih sama rumah nenek. Tapi sekarang udah surut. Paling listrik tuh di minggu-minggu pertama masih sulit untuk kota aku. Jadi kayak ya aku kontakan juga sama bupati sana, masih ada kenalan lah apa segala macam. Akhirnya sekarang udah lumayan listrik dan segala macam untuk kotaku ya. Cuma memang yang paling parah kalau di Aceh kan Aceh Tamiang ya. Iya, jadinya aku kemarin juga ngirim bantuan juga pribadi. Oke, adek kan sana juga ya? Iya, Ya, ya. mungkin juga gimana mungkin progres komunikasi juga sama Syakir juga di sana. Iya, lumayan komunikasi juga, sinyal juga berat ya buat dia di sana. Tapi tadi aku mau berangkat bareng, cuma karena ada satu dan lain hal kerjaan yang nggak bisa aku mundurin, jadinya ya Syakir aja yang berangkat gitu. Kurang lebih komunikasinya baik-baik aja. Syakir juga udah menanganinya untuk langsung dia tinjau ke lokasi-lokasi yang terisolir yang memang susah dijangkau sama pemerintah. Dia juga sampai naik perahu gantung, perahu ini juga memang buat nyalurin bantuan juga gitu. Kita galang dana juga. Oke, berapa lama sih nanti Syakir di sana sendiri? Malam ini dia pulang nih kalau nggak salah. Iya, malam ini pulang, Minggu malam. Oke, melihat kemarin Syakir membagikan video di daerah bencana, lu ngeliatnya gimana sih? Artinya porak-porandanya Aceh yang luar biasa ya, Iya, yang iya. tidak diduga-duga. Sangat sedih banget sih karena aku ngerasain tsunami 2004 tanggal 26 Desember waktu itu, kayak aku masih kecil. Itu menurutku sekarang lebih parah karena provinsi yang terdampak jauh lebih banyak daripada tsunami waktu itu ya. Jadi aku sedih pas dengar ada warga yang minum air dari memang minum air banjir, cuma dikasih bubuk teh doang supaya nggak bau. Memang begitu keadaannya. Ada yang nggak makan 7 hari, 10 hari. Aku prihatin banget, makanya kemarin aku sama keluarga juga ngirimin 400-an paket lah untuk sembakonya ke Aceh dari pihak aku dan keluarga gitu. Semoga membantu melalui jalur darat juga, terus lewat laut juga sama Kementerian Pertanian juga. Ini kemarin juga ramai nih Syakir sempat memberi kayak kritikan ya. Iya. Itu aku nggak tahu menau sih. Aku udah ngingetin juga soal itu ya. Lagi banyak kritik juga dari orang. Cuma ya mungkin aku juga nggak tahu keadaan di sana. Mungkin dia kebawa suasana atau apa. Tapi pasti nggak ada niat Syakir untuk negatif atau memecah belah lah gitu. Pasti Dengan niat dia memang pengen nolong sih dari awal. Juga dia sedih sih. dengan banyak yang dikibarkan juga bendera bulan bintang di Kalau itu malah aku nggak tahu nau ya kenapa. Karena itu kan video dari orang, nggak dari dianya gitu. sempat negur. Sempat aku Kondisinya ada di beberapa daerah yang ya memang ada di beberapa daerah mungkin masih fanatik sama itu dan segala macam, tapi mungkin warga sana juga masih sangat mencintai Indonesia lah pastinya. Dan Syakir juga memang niatnya hanya membantu. Syakir kan kecilnya nggak di Aceh, mungkin dia kurang tahu juga. Dia dari kelas 3 SD juga nggak di Aceh, mungkin dia kurang tahu apa konflik di sana. Tapi yang pasti intinya dia atas nama masyarakat Indonesia cuma pengen bantu rakyat Aceh dan rakyat Sumatera gitu. Kan ada daerah-daerah gak sih yang sulit terjangkau juga di Aceh? Iya pasti di Aceh Tamiang masih banyak daerah-daerah yang nggak bisa terjangkau. Biren juga kota aku, akses ke jalur ke Takengon juga masih sulit banget gitu. Jadi ya kalau aku berharap sebagai anak Aceh yang tumbuh besar di sana, semoga pemerintah juga bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Aceh, karena pemerintah punya semuanya kan, bisa akses laut, darat, udara, pemerintah bisa ngelakuin itu semua. Jadi harapan kita semoga bisa datang ke daerah-daerah yang terisolir, yang susah dijangkau, kampung-kampung, jangan cuma ke kota-kota doang.
karena jauh lebih mencekam daripada yang terlihat di sosial media di sana. Pemerintah Pak Presiden juga Pak Prabowo juga udah sampai Aceh nih gimana gitu. Ya, ya makasih juga buat Pak Prabowo udah ke Sumatera Utara mungkin, tapi memang bantuan-bantuan mungkin dari pemerintah pusat tuh belum maksimal ya. Karena sekarang yang rakyat butuhin tuh dua hal, kecepatan dan eh, ketepatan gitu. Jadi cepat dan tepat juga untuk masyarakatnya gitu sih kurang lebih. Kita masih banyak kita berdiri kokoh juga nih terjangan kita banjir tapi ada masjid yang masih berdiri kokoh. Oh iya 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 iya. Ya itu aku juga kagum sih, Masya Allah, maksudnya dari dulu tsunami juga dan sekarang masjid itu berdiri kokoh ya. Nggak kena banjir gitu. Berarti bisa dibilang di balik bencana masih ada keajaiban yang pengen Allah kasih lihat. Iya mungkin ya, masih selalu ada pelajaran dan keajaiban yang Allah pengen liatin ke kita gitu. Bahkan ada ibu-ibu juga nih yang bersihin Al-Quran pakai air. Oh nggak tahu. Nah itu gimana sih Kak Zikri melihatnya, maksudnya di tengah banjir tapi ada ibu-ibu nih masih berusaha membersihkan Al-Quran nih. Oh. Wah luar biasa ya. Mereka masih mementingkan Al-Quran lah gitu. Ini di mana? Di daerah sana. Aceh. Ya mungkin ya, karena makanya Aceh mungkin julukannya Serambi Mekah karena memang di Aceh sendiri agamanya cukup kuat ya. Jadi mungkin mereka lebih percaya dan mengutamakan keimanan. Jadi ya Al-Quran diselamatin dulu mungkin sebelum harta. Mungkin dari gue terakhir lihat atraksi para pejabat yang mungkin dinilai kurang tepat ketika berada di gimana. Iya kurang lebih ya. Maksudnya ya di kondisi kayak gini harusnya nggak usah atraksi gitulah. Kalau memang niat nolong ya udah nolong aja, nggak usah atraksi yang ngangkat ini pakai baju ini kayak tolong dilihat kondisinya lah. Sekarang masyarakat tuh cuma butuh ditangani, ditolong gitu loh, nggak butuh ngelihat pencitraan kayak gitu. Terakhir mungkin sedikit dong ungkapan kamu untuk ayahnya Arhan yang kabarnya hari ini itu tutup usia. Aku nggak tahu, ini lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya turut berduka untuk Mas Arhan. Semoga keluarga dikuatkan, ditabahkan, dan semoga almarhum juga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Apalagi kan Arhan bisa bilang sedang bekerja untuk membawa nama baik Indonesia, tapi malah dapat kabar buruk dari keluarga. Gimana nih untuk melihatnya? Ya pasti sedih lah ya. Aku nggak tahu mau komentar apa, pasti sedih ya. Tapi semoga buat Mas Arhan semangat menjalani hari-harinya, semoga ikhlas sama keluarganya yang ditinggalkan juga. Semoga tetap bisa mengharumkan nama Indonesia dalam kancah sepak bola. Oke, terima Oke, kasih. thank you.